Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita nanti bisa bersama-sama untuk belajar. Melanjutkan pada hari-hari sebelumnya, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Pada hari Jumat ini kita akan membahas tentang operasi perkalian pecahan. Ada 3 poin pokok yang harus kita bahas pada operasi perkalian pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa dengan bilangan asli. Yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Dan yang ketiga yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Anak-anakku semuanya bisa dibuka pada halaman 26 untuk buku paket matematikanya. Di situ ada pembahasan tentang perkalian pecahan. Sambil dibuka buku paketnya, bisa dilihat video pembahasan untuk materi ini. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Sebagai contoh, Pak Ustadz punya bilangan 5 kali 3/7. 5 ini adalah bilangan asli, 3/7 ini bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa. 3 ini disebut dengan pembilang dan 7 ini disebut dengan penyebut. Untuk menyelesaikan soal perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, yang pertama adalah kita kalikan bilangan asli dengan pembilang. Di sini bilangan aslinya 5, pembilangnya adalah 3. Nah, oleh sebab itu kita kalikan 5 kali 3 yaitu 15. Yang kedua adalah penyebutnya tetap, yaitu berapa penyebutnya di sini, yaitu 7. Sehingga kita bisa menuliskan hasil dari 5 kali 3/7 itu adalah 15/7. Nah, 15/7 ini bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 21/7. Kenapa bisa diubah? Karena pembilangnya ini lebih dari penyebut. Syarat tersebutlah yang bisa nantinya kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu 15 bagi 7 itu nanti adalah 2 sebagai hasil, yaitu bilangan asli, dan sisanya adalah 1 sebagai pembilang, penyebutnya tetap yaitu 7, sehingga 21/7. Sebagai rumus dasar atau rumus yang bisa digunakan anak-anak untuk mempermudah, yaitu bilangan asli kali pembilang dibagi dengan penyebut. Dengan proses seperti tadi bisa kita gunakan rumusan ini ya. Selanjutnya, untuk lebih dalam kita mempelajari pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli, Pak Ustadz punya contoh 3 kali 7/8. Nah, sesuai dengan dasar perumusan matematika pecahan biasa dengan bilangan asli tadi, kita kalikan bilangan asli 3 ini kita kalikan dengan pembilang yaitu 7, penyebutnya tetap yaitu 8. 3 kali 7 21 dan penyebutnya adalah 8. Namun ini belum menjadi jawaban akhir sebenarnya. Karena apa? Karena ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Karena apa? Karena pembilang ini lebih dari penyebut, sehingga 21 ini bisa kita ubah 21 bagi 8. Ya, artinya seperti itu, yaitu 2 dan sisa 5. 21 bagi 8 itu 2, sisa 5. Karena 8 kali 2 16, masih kurang 5 untuk menjadi 21. Sehingga 2 ini kita lihat sebagai bilangan asli. Sedangkan 5 ini adalah sisanya sebagai pembilang, dan 8 adalah penyebut yang itu tetap tidak usah kita ubah. Yaitu contoh untuk poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu
perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Anak-anak bisa buka pada halaman 27, yaitu tentang perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Sebagai contoh, 2/5 dikalikan 4/9. Nah, pertama yang harus anak-anak lakukan adalah pembilang dikalikan pembilang. Pembilangnya di sini 2 dan di sini 4, sehingga 2 kali 4 yaitu 8. Selanjutnya, langkah kedua yaitu penyebut dikalikan dengan penyebut. Di sini 5 dan di sini 9, sehingga 5 kali 9 adalah 45. Jadi hasil dari 2/5 kali 4/9 itu adalah 8 sebagai pembilang, 45 sebagai penyebut, sehingga 8/45. Nah, ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran karena apa? Karena pembilangnya kurang dari penyebut ya, sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, ini sebagai perumusan dasar sama seperti tadi, pembilang kali pembilang diper penyebut kali penyebut. Baik, untuk lebih dalam lagi kita akan ada contoh latihan 18 di halaman 29 ya. Itu ada latihan 18. Ustadz ambilkan satu contoh, yaitu pada nomor 7, 4/9 kali 1/12. Dengan mengasumsikan perumusan dasar tadi, kita bisa menjawabnya yaitu dengan cara pembilang dikalikan pembilang, 4 kali 1. Penyebut kali penyebut, 9 kali 12 ya, sehingga 4 kali 1 adalah 4, 9 kali 12 adalah 108. Namun 4/108 ini bukanlah hasil akhir. Karena apa? Karena ini bisa disederhanakan. Jadi pecahan yang belum sederhana, anak-anak bisa merubahnya dengan penyederhanaan pecahan, yaitu mencari faktor pembagi antara pembilang dan penyebut yang nanti bisa sama-sama menjadi pembaginya. Nah, 4 dibagi 4 itu bisa, 108 juga bagi 4 juga bisa. Sehingga 4 dibagi 4 itu 1, 108 dibagi 4 itu adalah 27. Jadi inilah hasil akhir dari 4/9 dikalikan 1/12. Ada cara yang lain. Nah, semisal seperti ini, 4/9 kali 1/12. Anak-anak lihat antara pembilang dan penyebut. Apakah di antara pembilang dan penyebut ini ada faktor pembagi yang sama sehingga bisa membagi keduanya? Bilangan berapa, angka berapa yang bisa membagi keduanya? 4 dengan 9 otomatis tidak bisa. Karena apa? Karena ini adalah genap dan ganjil. Nah, kalau sampean lihat di pecahan kedua ada 1/12, ini genap. Ini juga ada 4 juga genap. 4 dan 12 ini bisa sama-sama ada faktor pembagi, yaitu 4. Sehingga 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1, 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 1/9 dikalikan 1/3. 1 kali 1 sebagai pembilang, 9 kali 3 sebagai penyebut, yaitu 1 kali 1, 1, 9 kali 3 adalah 27. Jadi inilah hasil akhir dari 4/9 kali 1/12. Kalau kita lihat sama hasilnya, namun prosesnya berbeda, itu tidak masalah. Baik, selanjutnya kita pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Masih di halaman 29 tapi berada di bawahnya, yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, contoh ini, Pak Ustadz punya bilangan pecahan campurannya adalah 2 1/3, dikalikan pecahan biasanya adalah 2/5. Bagaimana cara menyelesaikan soal jika ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa? Yang pertama adalah anak-anak harus bisa mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran ini adalah 2 1/3, kita ubah untuk ke pecahan biasa.
dengan cara pertama dulu, ya kita pernah belajar tentang pengubahan pecahan, baik pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya pecahan biasa ke pecahan campuran. Dengan cara bagaimana? Yaitu 3 sebagai penyebut dikalikan 2 sebagai bilangan asli, hasilnya nanti ditambah dengan pembilangnya. Sedangkan penyebutnya nanti tetap, ya. 3 kali 2 ditambah 1. 3 kali 2 itu 6 ditambah 1 per 3, yaitu 7/3. Setelah kita menemukan hasil pecahan biasanya adalah 7/3, maka langkah kedua adalah kita bawa 7/3 ini kita kalikan dengan 2/5. Nah, karena ini sama-sama menjadi pecahan biasa kedua-duanya, maka kita bisa menggunakan asumsi kedua tadi, yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa perkaliannya, yaitu pembilang dikalikan pembilang, penyebut juga akan dikalikan dengan penyebut. 7 dikali 2 ini sebagai pembilang, 3 kali 15 ini sebagai penyebut, sehingga 7 kali 2 adalah 14, 3 kali 5 adalah 15. Jadi kita bisa temukan hasil dari 2/3 dikalikan 2/5 itu adalah 14/5. Ya, jadi ini adalah hasil akhir. Pak, apakah ini tidak bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena ini adalah bilangan genap atas dengan bawah adalah bilangan ganjil yang tidak mungkin kita bisa sederhanakan. Terus pertanyaan kedua, Pak, apakah ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran? Juga tidak bisa. Karena apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu pembilangnya kurang dari penyebut, sehingga tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, untuk lebih dalam lagi kita akan contoh latihan 19 yang ada pada halaman 30. Pak Ustadz ambilkan pada nomor yang kelima, yaitu 3/8 dikali 2 5/9. Nah, di sini ada pecahan campuran, yaitu 2 5/9. Maka ini kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 9 kali 2 ditambah 5. 9 kali 2 adalah 18 ditambah 5, yaitu 23, dan penyebutnya tetap 9. Sehingga 23/9 ini kita akan kalikan dengan 3/8-nya. Nah, sehingga seperti ini nanti 3/8 kali 23/9, hasilnya adalah 69/72. 3 kali 23 sebagai pembilang, 8 kali 9 sebagai penyebut. Nah, kalau dari sini saya melihat 69/72. Nah, apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa. Ya, karena apa? Karena ada faktor pembagi di antara pembilang dan penyebutnya, yaitu faktor pembaginya berapa? 3. 69 bagi 3 itu bisa, 72 juga bagi 3 bisa, yaitu 23/24. Ya, 69 bagi 3 itu 23, 72 bagi 3 itu adalah 24. Atau dengan cara yang kedua kayak tadi, ya, 3/8 kali 23/9. Kita lihat ini pembilang dengan penyebut, apakah ada faktor pembagi? Ternyata di sini ada 3 dan juga 9. Itu sama-sama bisa kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 nanti hasilnya adalah 1. 9 bagi 3 itu nanti adalah hasilnya 3. Sehingga kita bisa tulis 1 dikali 23, dan yang bawah penyebutnya adalah 8 kali 3. 1 kali 23 adalah 23, 8 kali 3 adalah 24, dan hasilnya adalah sama seperti langkah atau cara yang pertama. Jadi ada cara yang pertama, cara yang kedua, silakan ya anak-anak pilih yang lebih mudah yang mana, nanti tetap hasilnya akan sama meskipun caranya berbeda. Nah, itu dulu ya untuk hari Jumat ini yang bisa Ustadz berikan, yaitu tentang operasi hitung perkalian pecahan. Ada 3 tadi yang harus anak-anak ingat, ya, mulai dari nomor halaman di buku paket ya 26 itu sampai pada halaman 31.
latihan-latihan soal itu ya anak-anak bisa coba di rumah ya dikerjakan supaya apa? Supaya nanti anak-anak bisa lebih menguasai tentang perkalian pecahan. Nah, itu dulu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini. Semoga ilmu yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya anak-anakku semuanya di rumah. Pesan Ustadz sama seperti kemarin-kemarin, yaitu tetap semangat dalam belajar, ya tetap semangat dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada. Salam rindu buat anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.